kami seperti tanah yang subur Tuhan. Ketika benih firman Tuhan ditabur, itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Selamat ulang tahun Pastor. Pastor ternyata hari Sabtu yang lalu berulang tahun. Hari Jumat ya. Hampir 60, 59 ya. Baik. Saya ngelihat dari kehadiran kelihatannya masih banyak teman-teman kita yang masih berlibur dan masih menuju ke Kota Pekanbaru. Dan banyak Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Ada yang dipanggil Tuhan, ada yang lahir, ada yang disembuhkan dari sakit, ada yang dibangkitkan rohaninya, ada yang membuat resolusi baru, membuat komitmen baru dalam hidupnya, ada yang punya visi-visi ke depan. Itu banyak Tuhan berikan karena perpindahan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebenarnya titik balik untuk bisa kita merefleksikan apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan, dan itu untuk bisa kita refleksikan kembali untuk ke depan apa yang akan kita kerjakan. Saya lihat foto-foto kayak ada toke-toke beras di dalam truk pickup ya. Pembagian sembako luar biasa, jemaat Tuhan bisa memberkati. Pertanyaannya, dari mana beras itu? Terus pertanyaannya, siapa yang membagi beras itu? Pertanyaannya, siapa yang menerima beras itu? Ternyata yang menerima pun sampai diformalkan. Lurah itu lewat Ibu Rosalin, Kak Rosalin, itu bisa buat surat resmi siapa yang mau menerima. Luar biasa. Artinya apa? Jemaat Tuhan nanti mulai dikenal ya, bahwa kita ini orang yang peduli atas lingkungan kita. Nah, ini arena latihan. Latihan apa? Latihan ketika coba lihat 4 truk, berapa truk ya? Saya lupa. Pokoknya bertruk-truk ya. Goninya tadi 1485 karung. Ini arena latihan Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami. Nah, bagaimana nanti kalau datang sampai 100 truk, berpuluh-puluh ribu. Nah, siap enggak kita? Kira-kira di situ dia pertanyaannya. Apakah kita waktu membaginya aja mungkin udah kewalahan? Terus gimana kita mau dipercayakan Tuhan untuk dipercayakan 10.000 truk? Kira-kira begitu. Wah, apa iya mungkin? Semua mungkin. Tapi kita masuk dalam arena latihan. Tahun-tahun yang lalu kita sudah mendeklarasikan, kami siap untuk membangun. Kalau ini sudah kita ucapkan dengan keteguhan hati kita, maka tahun 2024 kita mau mulai merealisasikan. Apanya yang mau kita bangun? Bagaimana mau kita bangun? Terus apa persiapan perlengkapan yang mau kita bangun? Ketika tukang bangunan mau membangun sesuatu, tentu dia tidak datang dengan melenggang. Mana yang mau kubangun katanya. Ternyata batu yang mau dia pasang, dia tidak bawa sendok semen. Cangkul nggak dia bawa, alat-alat nggak dia bawa. Ketika kita bilang kami siap membangun, maka kita mempersiapkan banyak hal yang diperlukan untuk membangun tadi. Para pemimpin di tempat ini siap membekali kita, amin. Para pemimpin ini saya lihat agak komplit ya, agak komplit karena Mama Asi ada yang di luar kota, tapi pada umumnya ini agak komplit ya. Para pemimpin di tempat ini sudah berkomitmen untuk siap membekali kita. Membekali siapa? Membekali diri sendiri dan membekali jemaat. Jangan dikira kami para pemimpin ini sudah lengkap semua, belum. Saya waktu mempersiapkan firman ini sudah saya pernah dengar dari tahun 80 sampai hari ini. Sudah berpuluh tahun. Tapi ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membagikan ini, saya mulai merenung lagi. Ada hal baru. Ada hal-hal lagi yang diperbaharui dari saya. Padahal saya sudah pendeta. Ya,
Jadi Tuhan tidak lihat bukan karena pendetamu itu, tapi bagaimana kau menghidupinya itu yang diperlukan. Oleh sebab itu saya tidak frustasi. Saya tidak frustasi. Kenapa? Bukan berarti saya tidak bertumbuh. Tapi ada pengenalan baru, pengertian baru, pemahaman baru, tindakan baru yang mau Tuhan tunjukkan bagi saya. Demikian juga bagi jemaat. Jangan nanti pemimpin bersemangat, jemaat tidak bersemangat. Ah gitu-gitu aja itu. Udahlah kita lihat sajalah dulu. Enggak begitu. Antara kita orang yang memimpin dan yang dipimpin, kita sama-sama mau melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita sepakat dulu itu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa firman yang mau kita pelajari minggu demi minggu itu bukan konsumsi untuk para jemaat saja, tapi juga bagi para pemimpin di tempat ini. Karena pemimpin pun mau siap membangun. Jangan jemaat nanti disuruh membangun, tapi pemimpin hanya menonton orang membangun. Ah, enggak pas juga itu. Maka kita sama-sama kita mau membangun. Amin. Amin. Kita buka dari Roma 4. Roma 4 ayat 1 sampai 25. Roma 4 ayat 1 sampai 25 ada 25 ayat. Kita akan baca bersahut-sahutan. Yang pria yang pertama yang ganjil, yang wanita yang genap. Sudah ada semua? Ada di layar bagi yang belum tidak membawa Alkitab bisa lihat di depan. Roma 4 ayat 1 sampai 25. Pertama yang pria. 1, 2, 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita?
ketika mempersiapkan firman ini saya baca berkali-kali. Kita tadi baru baca sekali saja. Ketika kita baca baru sekali saja, maka beda-beda bermacam-macam interpretasi atau yang lengket di kita. Coba tes. Dari yang kita baca 25 ayat tadi, ada yang terpikir, di mana dia berhenti? Ada yang berhenti di sunat-sunat, di sunat-sunat katanya. Ada yang berhenti di situ. Ada yang berhenti di katanya di kuasa-kuasa. Ada yang dia dihitung berhitung, diperhitungkan. Jawab aja dalam hati masing-masing. Ketika kita tadi membaca firman ini, apa yang terlintas dalam kita? Ada yang sama sekali nggak terlintas, baca aja begitu, lewat aja dia rata gitu, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita mau fokus pada satu topik. Firman ini bicara mengenai iman. Beberapa bulan yang lalu, para pemimpin sudah bagikan dalam ibadah-ibadah minggu mengenai iman. Ada yang iman, bagaimana iman itu lawan kekhawatiran, bagaimana iman itu bisa bertumbuh, bagaimana iman itu muncul, bagaimana dia bisa subur. Itu diajarkan semuanya. Tetapi pada hari ini kita mau baca bahwa kebenaran iman itu dasar memperoleh anugerah. Itu temanya hari ini. Artinya bahwa iman ini bisa suatu dasar mendapatkan anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah itu kasih karunia. Kasih karunia yang seperti apa? Bermacam-macam kasih karunia yang Tuhan sudah siapkan. Tapi belum tentu bisa kita ambil, belum tentu kita bisa dapatkan. Namanya kasih karunia. Kalau enggak dikasih Tuhan, enggak akan dapatlah itu. Itu hanya sebagai pemikiran, wawasan, wacana saja buat kita. Tapi pada pagi ini, karena kebenaran iman, melalui iman, ini mau dijelaskan, ini dasar, ini pondasi, ini alasan untuk bisa memperoleh anugerah tadi. Anugerah, ini sekarang jangan bikin nama anakmu nanti si Anugerah katanya. Kenapa? Karena kalau dipanggil nanti si Anu katanya, Anu katanya. Jangan buat nama Anugerah katanya. Nah, ini anugerah ini beda dengan si Anu tadi. Anugerah ini adalah kasih karunia yang sudah Tuhan siapkan dalam alam supranatural, tapi itu bisa kapan datang kepada siapa? Kenapa Tuhan berkenan kepada Abraham, tidak kepada Abdullah? Waktu itu ada pas dia bernama Abdullah, ada yang nama Abidin, ada yang nama Ronald, tidak tahu saya apa sudah ada dulu zaman nama Ronald gitu ya. Nama Peter pun belum, Peter sudah ada dulu, ya. Tapi kalau nama Aziza, nama apa itu belum ada gitu. Ada anugerah yang sudah Tuhan siapkan dan itu akan diberikan kepada kita oleh siapa? Oleh yang punya anugerah tadi. Karena yang punya adalah Tuhan, maka dialah yang kita nantikan memberikan kepada kita. Kenapa hanya kepada Abraham? Katanya karena dipandang oleh Allah, Abraham ini adalah orang yang benar. Dia punya iman, ya. Dikatakan itu, dia punya iman. Nah, pada hari ini ketika nanti kita sudah pulang dari tempat ini, harus kita yakinkan dalam diri kita sendiri bahwa karena imanlah kita bisa beroleh kasih karunia Tuhan. Gak ada resep lain. Mari kita lihat penekanannya di dalam Roma 4 ayat 3. Saya bacakan bagi kita. Roma 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Penilaian Allah bahwa Abraham ini adalah orang yang percaya. Jadi bukan kita yang membuat satu statement, bukan kita yang menilai diri kita bahwa aku ini orang percaya. Kita bisa bilang begitu, aku orang percaya. Tapi Tuhan tidak mempercayai kita.
Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Dia bukan lihat hanya ucapan kita. Dia lihat ucapan kita dan dia lihat hati kita. Dan yang menilai bukan pembimbing kita. Bukan ketua rayon kita. Ini orang percaya, ini tidak orang percaya. Tapi siapa yang membilang bahwa dia orang percaya? Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Dia tahu hati kita. Saya tidak tahu hati kita. Dukun pun sebenarnya nggak tahu hati orang. Tebak-tebak aja dia, cocok, kasih persembahan. Kan gitu. Nggak cocok, kasih juga persembahan. Kan gitu ya. Cocok nggak cocok, kalau sama dukun kasih persembahan, kasih juga gitu loh. Ya, beda sama hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan mendoakan orang kalau sudah sembuh, terima kasih Tuhan berkati gitu. Nggak dikasih lagi ininya gitu ya. Tuhan memandang orang ini percaya, Abraham ini percaya, itu penilaian Tuhan. Sekarang persoalannya, bisa nggak kita dipercaya Tuhan bahwa kita adalah orang percaya? Bukan kita bilang-bilang, Tuhan buatlah aku, atau Tuhan nyatakanlah aku jadi orang percaya. Enggak, Tuhan tinggal lihat. Ketika dia temukan itu, maka kitalah orang yang percaya. Jadi label percaya ini penilainya adalah Tuhan sendiri. Nah, Abraham di dalam dia dinilai oleh Tuhan menjadi orang percaya, dia itu memelihara hubungan yang setia dengan Allah. Ini kelakuan dia, ini tindakan dia, ini perbuatan dia tiap harinya. Dia membangun hubungan yang setia, bukan kuartal, bukan mingguan, bukan bulanan, tetapi ini setiap jam, setiap hari dia membina hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita bicara membina hubungan dengan Tuhan, berarti Abraham tidak ngapa-ngapain dong. Dia tidak kerja dong, bukan. Dikerjakannya juga kerjaannya seperti biasa, tapi dia membuat hatinya terhubung terus dengan Tuhan. Jadi kita jangan salah tafsir, dia membina, memelihara hubungannya setia dengan Tuhan, maka tiap hari lah dia berdoa, tiap jam dia berdoa. Kapan dia cari makan? Enggak. Dia melakukan banyak hal dalam kehidupan dia. Terima kasih Pak Marolop. Tadi yang saya cari-cari Pak Enikson. Biasanya Pak Enikson. Baik. Lalu kita lihat lagi di dalam Roma 4 ayat 3 ini, dikatakan Abraham percaya pada janji-janji Allah. Dia percaya pada janji-janji Allah. Ada kita saking seringnya kita menonton berita-berita, ya, kita tidak terlalu percaya lagi dengan janji-janji Tuhan. Ketika kita banyak pengetahuan, ketika kita banyak pemikiran yang sumbernya adalah dari dunia ini, maka itu membentuk pola pikir kita sehingga janji Allah sepertinya hal yang terpisah dari kehidupan kita. Mamanya dibilang janji Tuhan ada beri maka diberi. Beri maka diberi. Matematika yang bilang kalau ku beri berkurang di sini, kan begitu dia. Ya, ada 10 di sini, ku beri 5 menjadi 5 di sini. Itu kita diajarkan guru matematika kita. Kalau kita bilang dari ada 10 kita bagi 5, tinggalnya berapa? Kita bilang 10, tinggal kelas kita. Oleh guru kita. Tapi janji Tuhan bilang bahwa ketika kita memberi, maka akan diberi. Tidak masuk di dalam matematika kita. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Goblok kau, matilah kau nanti. Katanya. Tapi firman Tuhan bilang seperti itu. Ada banyak janji-janji Allah, bagaimana kita bisa percaya itu di tengah-tengah kompleksnya kehidupan kita. Persoalan kita begitu banyak hari ini. Lalu informasi yang kita terima pun begitu banyaknya hari ini. Bagaimana kita bisa terus mempercayai? Abraham pun melihat manusia
Dulu ribuan jutaan. Ada banyak pemikiran pendapat yang dia dengarkan waktu itu. Tapi ketika banyak pertimbangan, banyak hal yang dia lihat dari masyarakat manusia pada saat itu, dia tetap percaya pada janji Allah. Ini sekali lagi yang menilai itu adalah Allah sendiri. Nah kita, apakah kita percaya akan janji Allah? Kalau kata Tuhan, aku akan memberkatimu, mana mungkin? Sekolahku terbatas. Mana mungkin gajiku terbatas? Mana mungkin relasiku terbatas? Aku tidak terlalu banyak kenal orang. Kita bilang bahwa janji Allah akhirnya hanya sebagai kata-kata saja. Tapi Abraham tunjukkan di dalam ayat 20 dan 21, di sini dikatakan bahwa dia percaya akan janji-janji Allah. Zaman sekarang sulit juga kita temukan orang percaya akan janji-janji Allah. Karena kadangkala apa yang terjadi dalam dunia nyata tidak sesuai dengan apa yang sedang dialami alam rohani kita. Disitulah kita harus mempunyai satu ketegasan, disitulah kita harus punya satu komitmen seperti Abraham. Apapun keadaan, tidak terlalu mendukung pun keadaan, tapi aku tetap percayakan janji Allah. Bagi anak-anak kita yang baru tamat, dia sudah tamat sementara senang dulu, lulus. Terus dia bilang, waduh ini nganggur lagi nih, ini bakal menganggur. Ini Lois sudah selesai dari sarjananya, ya, dia mau lanjut lagi, mau ngambil apotekernya. Ada orang yang sudah tamat sekolahnya, dia ragu, nanti kemana nih? Sedangkan tamatan ITB masih menganggur 78.000 orang katanya. Oh, aku tamatan mana ini? Itu ITB bang, yang hebat itu di Indonesia. Masih nganggur. UI menganggur sekian puluh ribu orang. Itu kata media. Itu kata media. Itu kata radio. Itu kata tetangga. Itu kata majalah. Tapi kata Tuhan, dia akan memeliharakan kehidupan kita. Sehingga orang yang baru tamat pun ketika dia mempercayai apa yang terjadi dalam dunia nyata hari ini, dia kendor. Janji Allah akan kendor. Ini tantangan kita pada hari ini. Bagaimana Abraham bisa kuat di dalam janjinya? Abraham menanggapi janji Tuhan, dia taat katanya. Mari kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1. Saya akan bacakan. Abraham menanggapi janji-janji Tuhan itu dia dengan taat. Mari kita lihat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ini ayat 1 sampai 4. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan. Ayat 4 dikatakan lalu pergilah Abraham. Ada satu janji yang, kalau janji ini kan enak ini. Ini janjinya ini enak ini didengar. Karena dia, kau akan menjadi bangsa yang besar. Siapa kita tidak mau jadi orang yang besar? Kita menjadi berkat, ya, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Siapa tidak pengen namanya masyhur? Siapa tidak ingin memperoleh macam-macam hal yang mengenakkan? Aku akan memberkati orang-orang, memberkati engkau dan mengutuk orang, mengutuk engkau. Artinya dia ada power dia. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang bagus.
Ya, yang enak di telinga. Nah, janji yang enak di telinga ini pun diperhatikan oleh Abraham. Di ayat 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan. Ayat 4 dikatakan lalu pergilah Abraham. Ini yang menunjukkan bahwa dia taat kepada Allah. Kita lihat sebaliknya. Itu tadi kan yang enaknya. Sekarang coba kita lihat. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan 2 ayat saja. Ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Oke. Firman-Nya. Nah ini firman-Nya. Ada perintah. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di sini kita lihat ayat 2 dan ayat 3 ada firman-Nya, ambillah. Di ayat 3 dikatakan lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita lihat ada perintah, ada pelaksanaan. Ini yang menunjukkan bahwa Abraham taat akan janji Tuhan. Dijanjikan bahwa apa nih? Ini nggak enak kan? Ini menyembelih anak. Kalau yang tadi kan enak, kau akan kuberkati, kau akan menjadi masyhur, kau akan menjadi besar, kau akan terkenal, kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita ketika janji-janji Tuhan ini, oh ini mengenakan aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Oh iya Tuhan, amin Tuhan kita bilang. Tapi ketika datang yang seperti ini, dia sudah tahu nih, ini membuat kehilangan anak dia. Sudah pastilah suasana psikologis daripada Abraham pada waktu itu, seharusnya secara manusia, secara daging, dia mungkin mikir, waduh anak satu-satunya mau diambil Tuhan. Aduh, pasti dia bilang begitu. Tetapi bukti dia taat sama Tuhan. Dia bangun pagi-pagi. Dia bangun pagi-pagi nggak ada dibilang, didiskusikan dululah apa yang dia dengar dari Tuhan. Dirapatkan dululah sama kawan marga-marga dia, kira-kira gitu. Atau dia diskusi dulu sama istrinya. Ya, mungkin kalau dia berdiskusi sama istrinya mungkin nggak jadi lagi nih. Wah, kau harus berpikir logis lah. Anak satu-satunya mau kau korbankan. Mimpi apa kau Pak? Mungkin udah gila kau Pak. Nah, kita kata istrinya bisa jadi terjadi seperti itu. Terjadi dialog seperti itu. Kenapa? Kita bilang itu lumrah. Pakai otak dong kita bilang. Ada orang yang lain bilang dia. Orang dia. Padahal jelas tahu. Kalau dia kuat memegang sesuatu. Tapi bagi orang yang sekelilingnya mungkin gak siap. Dia pandang bahwa itu sesuatu yang aneh. Tapi bagi Abraham yang dipentingkannya, kata Tuhan, firman-Nya ada seperti ini. Maka ia berangkat. Di ayat 3 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya dia pagi-pagi bangun, bukan dibilang setelah agak kesiangan maka pergilah dia. Mungkin dia agak ragu-ragu juga dia, ya. Geser dulu sana, geser sini sudah jam 8. Geser sana, apa iya ya, apa nanti yang terjadi di sana? Sudah jam 12. Enggak dibilang dia pagi-pagi dia dengarkan itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini kalau kita pelajari, kita bilang sulit menjadi sulit. Mudah bagi orang yang
pegang kuat akan firman, ini menjadi kuat. Ini diajarkan dalam iman. Kenapa? Karena Abraham memiliki satu pemahaman, yang nyuruh ini siapa? Kalau yang menyuruh ini bukanlah sosok yang berkompeten, ya, mungkin bisa kita meragukan itu. Pokoknya saya bilang, Pak Renot, Bapak pergi sekarang ke Medan, temukan di Bagan Batu, di situ akan ada orang memberikan Bapak peluang bisnis yang besar. Siapa Pak Peter? Hah? Pak Peter kan hanya bilang gitu-gitu aja gitu. Tidak berkompeten saya bukan orang memberikan kerja. Atau kita memberikan suatu informasi kepada orang. Coba, cak dulu, kau belikan dulu kebun itu. Ambilkan uang kau dulu, beli kebun itu, kita bilang. Itu saran kita saja. Ya, kenapa? Kita dipandang orang tidak berkompeten untuk itu. Tapi ketika Allah, pencipta alam semesta, yang ngomong ini, maka Abraham takjub. Sama seperti kita hari ini. Ketika kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, contoh, ada orang tiba-tiba berkhotbah mati, trap, jatuh, jantung, kata orang. Ya? Loh, betapa pentingnya jantung. Siapa yang merawat jantung ini? Apa makanan jantung ini? Hebat kan yang menciptakan itu kan? Hebat. Kita makan nasi, makan sayur, makan apa, kita bisa, jantung kita tetap mompa. Enggak ada bahan bakar apa lagi. Ya? Kalau mesin tetap hidup, kita percaya apa? Karena mesin itu makanannya, bahan bakarnya, bensinnya ada, solarnya ada. Hidup dia terus. Enggak usah kaget. Kok bisa hidup mesin ini ya? Enggak usah kagum, misalnya begitu. Ya? Itu biasa itu. Tapi kalau jantung kita bisa tetap. Lalu sekarang ini jam 10.30. Besok akan ada lagi 10.30. Besoknya lagi ada 10.30. Besok pasti ada pagi. Muter dia. Bumi berputar, matahari berputar, bumi berrotasi. Ini bahan bakarnya apa? Siapa yang, jangan kagumi, hebat kali bumi ini ya. Enggak, siapa menciptakan bumi ini? Begitulah kekaguman kita kepada Allah pencipta kita. Dia besar. Lalu lebih kagum lagi kita, kenapa usia kita dibatasi? Kenapa enggak selama-lama saja kita? Enggak tahu. Itu rahasia yang menciptakan kita. Kita mau tunjukkan bahwa Allah yang memberi perintah kepada Abraham itu adalah Allah yang sangat besar. Amin. Ini pembuluh-pembuluh darah kita ini mungkin puluhan ribu. Saya bukan orang medis. Nanti tanya Ibu Christine, mungkin berapa beratus ribu. Semua berjalan, ini ada fungsi ginjal, ada fungsi liver. Kenapa enggak satu sajalah organ tubuh itu ke semuanya? Enggak. Ada liver, ada itu, ada ini ada semuanya ada. Kenapa mata kita enggak di sini aja ditaruh? Ya, kenapa enggak matanya supaya 4 aja lah, ada di belakang 2, supaya tahu musuh dari belakang? Enggak, cukup 2. Itu kehebatan Tuhan gitu loh. Dan menempatkannya pas di depan. Kenapa kuping enggak di banyak 18 kuping kita supaya banyak dengar orang lain gitu loh. Begitulah kehebatan Tuhan. Jadi kalau Allah yang mencipta seperti itu pun kita meragukan apa yang Dia janjikan. Waduh. Mungkin Tuhan bilang, aduh ini anak ini kebangetan kali ya. Tapi begitu kita lihat lingkungan kita. Kita kemarin tamasya, ada yang tamasya, ada mungkin yang saya lihat berenang-berenang di mana. Coba lihat lautan air aja di situ. Ya. Ada gunung aja. Kenapa enggak gunung semuanya? Tapi Tuhan buat semuanya indah. Siapa yang ciptakan itu? Tanya nenek moyang kita, enggak ada. Allah yang kita sembah hari ini. Itulah yang menunjukkan kebesarannya kepada kita. Dan itulah yang memberikan janji-janji kepada kita.
Nah, kalau dia yang mengatakan itu, baik itu persoalan yang bagus atau tidak bagus. Buat kita, ketika kita melihat semua yang diperintahkan Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan, serahkan saja sama dia. Kita sudah berlatih pada akhir tahun yang kemarin, waktu kita mengumpulkan dana Natal, dana pembangunan. Ya. Ketika kita percaya waktu itu kita berikan, maka Tuhan yang akan menambahkan lagi. Maka terjadilah itu. Tapi ketika kita tidak percaya, maka kita akan bersungut-sungut melakukannya. Atau mungkin kita berat melakukannya. Enggak mau melakukannya. Sehingga apa? Janji Tuhan tidak terjadi atas kita. Jadi kita lihat Abraham membuktikan hal yang mengenakkan bagi dia. Membuat dia masyhur, membuat dia menjadi kaya, membuat dia memberkati orang. Yang satu akan mempersembahkan anaknya. Ditunjukkan dalam apapun keadaannya dia tetap setia. Amin. Hari ini kita, pagi ini Tuhan ingatkan kita. Ada firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan? Baca saja dalam Alkitab nanti. Saya tidak bisa membuat list janji-janji Tuhan. Temukan janji-janji Tuhan dalam firman yang kita baca tiap hari. Kita lihat lagi dari Roma 4 ayat 17, saya akan baca juga. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di sini Tuhan sudah tunjukkan bahwa Dia yang punya kuasa yang tidak dimiliki oleh dunia. Ayat 17 ini sengaja ditampilkan di sini, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan firman-Nya, dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Belum kita temukan ada di dunia ini yang bisa menghidupkan orang mati. Maka ini adalah sesuatu yang hebat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sampai hari ini. Lalu dikatakan di sini bahwa dengan firman-Nya dia menciptakan yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Nah, begitulah kekuasaannya Tuhan. Tuhan bisa bikin yang tidak ada menjadi ada. Dia pun bisa membuat yang tidak ada, yang ada menjadi tidak ada. Dia bisa memperbaiki yang rusak. Ini Allah kita. Jangan kira kalau kita sudah banyak penyakit di dalam tubuh kita, maka aku tinggal menunggu tanggal kematian. Tidak. Kata janji Tuhan, Dia bisa menyembuhkan kita. Itu janjinya Dia. Bukan janji saya. Itu janjinya Tuhan. Dia bisa memperbaiki ekonomi kita. Dia bisa membaguskan masa depan kita. Dia bisa mengubah pola pikir kita. Dia bisa mengambil semua kekhawatiran kita. Persoalannya, mau nggak kita menyerahkan itu sama Dia? Kadang-kala kita enggak mau. Kita pegang kuat terus. Ini cita-citaku Tuhan. Ini impianku 24 tahun Tuhan. Kita pegang erat. Sementara mau Tuhan bilang apa? Bukan di situ passionmu. Bukan di situ panggilanmu. Tapi kita bilang, enggak, aku sudah berlatih ini Tuhan. Ini Tuhan, kita bilang. Kita lupa bahwa Dia punya kuasa. Dia yang tahu masa depan kita. Harusnya seperti apa? Apa perintah-Mu Tuhan? Nah, temukan itu dalam perenungan kita tiap hari. Jadi kalau kita tidak pernah ambil waktu di kamar kita, waktu kita dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kurubah lagi Tuhan? Kalau kita tidak pernah nanya itu sama Tuhan, tidak menemukan itu kita. Kita jalan seperti biasa, ganti hari, ganti bulan, ganti tahun, biasa saja. Kenapa? Tidak ada perubahan sama orang itu. Dia tidak pernah nanya sama Tuhan. Sudah cocokkah profesiku ini Tuhan? Bisa ku ganti ini Tuhan? Sudah cocok Tuhan sikapku yang seperti ini Tuhan? Ada yang perlu ku rubah lagi Tuhan? Aku menilai bahwa aku tidak sombong. Aku menilai bahwa aku ini tidak pelit. Aku ini orang yang bukan
memegahkan diri. Tapi coba tanya Tuhan, ketika kita datang, suara yang lembut itu akan bicara sama kita. Amin. Amin. 2024 kita tanya Tuhan, apakah perlu kutinggalkan pelayanan ini Tuhan? Tanya Tuhan dulu. Apa perlu kuambil pelayanan ini Tuhan? Tanya Tuhan lagi. Supaya apa? Supaya kita mengkondisikan apa yang Tuhan inginkan. Dia melihat kita ini berkenan kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita tanya, aku mau ngapain di dalam membangun ini? Aku jadi apa Tuhan? Jangan karena Pastor Daniel di sini berkhotbah, kita bilang, aku harus seperti Pastor Daniel. Harus bisa berkhotbah luar biasa. Tuhan mungkin punya bidang yang lain untuk kita bisa lebih luar biasa. Tidak semua kita disuruh jadi pengkhotbah. Tidak semua kita harus jadi misi. Tidak semua kita harus menjadi pengusaha. Tidak semua kita harus menjadi pengajar. Tapi ada bidang-bidang yang lain yang mau Tuhan taruhkan kita. Sehingga di dalam membangun itu, kami siap membangun. Di dalam membangun itu kan dibutuhkan banyak profesi di situ. Ya, aku hanya tukang jual nasi goreng Tuhan. Iya, itu juga Tuhan perlukan. Untuk apa? Untuk menggoreng-goreng? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena yang datang di situ kan ada orang mau makan, menggoreng, ada. Saya nggak ngerti mau dijadikan apa. Yang penting sediakan waktu. Saya yakin Abraham pasti sediakan waktu terus sama Tuhan. Sehingga dia punya keyakinan. Ketika kau punya kuasa, kau yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia coba membesarkan itu. Kalau kita sering dalam hidup kita membayangkan kebesaran Tuhan, maka kekaguman demi kekaguman muncul. Itu membangun rohani kita untuk bisa mempercayai Dia sebagai Allah yang pegang otoritas atas kehidupan kita. Karena Dia dengan firman bilang, jadilah darat, jadilah laut, jadilah ini, jadi burung, jadi ini dan semua. Dengan firman Dia mengatakan itu. Kita jadi ini, enggak ada yang jadi, semua enggak jadi. Bubar semuanya. Itu karena kata kita. Ya. Kau sembuh, kita bilang mati yang kita doakan. Ya, tidak terjadi. Akhirnya frustasi kita. Tapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia punya otoritas atas hidup kita. Oleh karena itu tidak ada dasar kita bilang, enggak Tuhan, aku lebih tahu cita-citaku Tuhan. Kau kan tidak ada tahu aku Tuhan. Salah. Hari ini jadi apapun kita, Tuhan sudah siapkan kita mau seperti yang Tuhan mau. Hanya kita tidak pernah temukan itu. Kita sibuk bertarung untuk dengan apa yang ada sama kita hari ini. Ketika kita gumuli itu, kita akui kekuasaan Dia, kita akui kehebatan Dia, ucapkan dengan mulut, kau Allah yang besar, kau Allah yang luar biasa. Itu membangun jiwa kita, menguatkan itu. Saya yakin dalam kehidupan Abraham sehari-hari, dia menyempatkan hidupnya untuk bisa mengakui keagungan Tuhan. Kau ciptakan ini Tuhan, kau ciptakan itu, kau berkuasa Tuhan, kau bisa membuat begitu. Begitulah diajarkan oleh Abraham sama kita hari ini. Ketika kita mau menerima anugerah, kalau ditanya, siapa yang mau menerima kasih karunia? Semua kita mau menerima kasih karunia. Nah, Abraham sudah memberikan contoh. Apa contohnya? Dia bilang harus ada iman. Itu kata Allah, kata Tuhan. Harus ada iman. Di mana belinya iman? Salah lagi kita. Iman tidak diperjualbelikan. Tidak ada tempat menjual pulsa, tempat jual pulsa ada. Tidak ada tempat jual iman. Di mana? Iman itu muncul didasarkan apa? Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari segala yang tidak kita lihat. Ini pelajaran iman yang lalu-lalu. Hari ini itu dikuatkan kembali. Bahwa iman itulah yang membuat, karena adanya iman itulah. Maka ada dasar kita bahwa kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Amin. Jadi kalau yang tidak ingin mendapatkan berbagai macam kasih karunia dari Tuhan, nggak perlu lakukan iman. Ya.
Tapi ketika kita yang menanti-nantikan kasih karunia daripada Tuhan, kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan pengagungan terus kepada Tuhan. Satu lagi dari ayat 18. Roma 4 ayat 18. Saya bacakan. Tidak, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di sini tidak dibutuhkan penguatan lain, tidak dibutuhkan hal-hal yang lain untuk mempercayai janji Allah. Tidak diperlukan di sini alasan-alasan, tidak diperlukan kemampuan. Kita harus punya kemampuan dulu, harus punya kepintaran, terus kita harus orang berada dulu, harus kita punya banyak pengalaman. Kita harus banyak dulu berteori-teori, kita harus banyak punya informasi, kita punya daya pikir. Enggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah iman percaya. Walaupun bagi saya tidak punya dasar, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya pendidikan saya rendah, saya tidak punya pengalaman, buat Tuhan itu tidak peduli. Aku punya masa lalu seperti ini, seperti itu. Tuhan tidak peduli akan masa lalu kita. Dia perlu hari ini kita punya apa, kita mau mempercayai dia, muncullah iman kepada dia. Sehingga percaya akan janji-janji Tuhan, itu cukup bagi Allah untuk bisa memberikan kasih karunia kepada kita. Jadi katanya bukan karena perbuatan kita. Jadi bukan karena kita sudah rajin rayon, kita sudah rajin dalam berdoa, kita rajin ini, rajin itu, rajin ini. Bukan, itu hanya untuk menumbuhkan iman kita. Kita datang ibadah bukan supaya Tuhan berkenan sama kita. Atau bukan supaya nanti Tuhan memberkati aku, maka rajinlah aku ke gereja. Bukan. Tapi dia mau temukan iman ada di situ. Nah ketika aku rajin beribadah, ketika aku rajin di rayon, aku rajin baca firman, itu sedang menumbuhkan iman kita. Itu yang mau kita tumbuhkan. Kekaguman kita kepada Tuhan keluar ketika kita baca firman. Kita bandingkan dengan dunia nyata. Waduh, terima kasih Tuhan. Ya, kita lihat tabrakan di sana, di tol tabrakan, di jalan biasa pun orang jatuh. Oh, yang kita bahas adalah jatuhnya orang. Bukan kita bahas, begitulah Tuhan menjagai aku. Begitulah Tuhan. Kita lihat. Kecelakaan orang kita lihat, begitu baiknya Tuhan. Waktu perjalanan bangsa Israel dari Mesir mau ke tanah Kanaan, saya sangat yakin mereka akan melalui padang gurun. Di situ banyak kali ular-ular berbisa. Ya, tapi mereka bisa jalan dengan enak. Kenapa? Tuhan sudah jalan di depannya lebih dulu, menghalau ular-ular berbisa tadi, sehingga mereka enak berjalan. Tapi orang Israel bisa melihat, enak kali perjalanan ini. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah berjalan di depannya. Itu yang tidak pernah dia syukuri. Kita jalan melakukan ini, terbang kemana-mana, naik pesawat, aman-aman semuanya. Jangan kita kira Tuhan tidak peduli atas kita. Dia jagai kita. Kita mau ke kampung, ke Bonapasogit, naik mobil, kita kira itu kehebatan kita lah di mobil. Enggak, Tuhan jagai semuanya. Disitulah kekaguman kita terhadap Tuhan. Melihat, Tuhan kau punya kuasa, kau punya otoritas, kau peduli atas hidupku, kau akan menjagai aku sehingga imanku boleh tetap kuat Tuhan. Amin. 2024 kita mau saling topang. Ya. Rasa sakit hati, rasa ketersinggungan sudah kita buang lalu. Udah pakai nangis-nangisnya kita lalu tuh. Udah selesai itu. Ya, ke depan kita mau lihat, aku mau membangun rohaniku. Karena banyak korban di situ kan, ada yang di kampung sudah kita potong sesuatu, sudah kita segala macam sudah kita bikin. Hah? Sekarang Tuhan bilang, Tuhan mau berkarya lewat profesi kita masing-masing. Bagi anak-anak yang masih sekolah, Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Ya, itu harus kau percayai, karena yang berjanji itu adalah Allah yang berkuasa tadi, yang bisa dengan firman terjadi. Nah, apa yang sedang kita konsep, apa yang sedang kita mau kerjakan, kita bawa itu kepada yang punya kuasa tadi.
Ketika itu sudah kita sampaikan kepada Tuhan, tinggal kita tunggu janjinya. Sementara kita menunggu, kita harus bersemangat di dalamnya. Saya yakin Abraham waktu menanti-nantikan janji Allah, dia tidak ngopi-ngopi aja, ngopi-ngopi, kipas-kipas, enggak. Pasti dia kerjakan bagian dia apa. Dia melakukan juga. Ya, pagi-pagi dia bangun, dia langsung belah kayu. Siapkan segala sesuatunya. Demikian juga kita dengan antusias kita melakukan persiapan-persiapan kita dalam menantikan janji Tuhan. Karena ada iman kita bahwa Allah yang sedang berjanji ini adalah Allah yang luar biasa. Maka apa dikatakan Tuhan? Ketika muncul iman itu, disitulah dikatakan bahwa aku memperhitungkannya sebagai kebenaran. Terakhirnya di situ. Apa yang dia imani bahwa Allahku Allah yang besar, dia akan menjawab semua yang sedang kumohonkan kepadanya, yang sedang kurancangkan sudah kubawa kepada Tuhan. Keyakinan aku makin kuat, kubawa dia kepada Tuhan. Kita yang punya anak, kita mengira anak kita sekarang di luar daripada ekspektasi kita. Susah sekali diatur. Anak kita sepertinya terbelakang sekali. Jauh nanti ini tertinggal. Karena aku tahu anak orang sudah begini, sudah begitu, sudah pesana. Kita menjadi takut menghadapinya. Enggak, kata Tuhan. Kau beriman untuk itu. Berimanlah untuk anak-anak kita, masa-masa depan anak-anak kita. Berimanlah untuk karakter kita pun bisa dirubah. Kita harus beriman juga. Aku percaya walaupun ini bawaan lahir aku sulit untuk mendekati orang. Aku sulit mengampuni orang. Ini bukan karakter Kristus. Kristus mau ajarkan sama kita. Aku punya kuasa, yang penting kau mau serahkan gak sama aku. Kalau mau, maka Tuhan mau berkarya bagi kita. Ketika kita mau mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita mengakui kehebatan Tuhan dengan ucapan-ucapan kita. Dengan syukur kita. Dengan ketika ada musibah pun sama kita. Di situ dikatakan bahwa kita harus bersyukur. Supaya apa? Iman yang ada tadi tetap tumbuh. Ketika ada iman itu, disitulah ada pengharapan. Itulah dasar untuk kita bisa menerima berbagai kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari tundukkan kepalamu. Di tempatmu, ketika kau memperbaharui itu, sampaikan saja sama Tuhan secara pribadi. Kau memperbaharui apa yang kau percayai, kekagumanmu kepada Tuhan. Kehebatan-kehebatan Tuhan. Kembali gelorakan di dalam hidupmu. Munculkan dalam hidupmu. Agar apa? Agar iman yang sudah ada sekecil apapun itu yang akan Tuhan buat menjadi tumbuh. Itu yang akan menjadi berkembang. Sampai janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Apapun yang sedang kita doakan, apapun yang sedang kita pikirkan dan harapkan daripada Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Akui kuasa Dia, akui otoritasnya Dia. Nantikan dengan setia. Dan lihat, ketika iman itu ada, maka Tuhan yang melihat bahwa kita adalah orang yang percaya. Seperti Allah memandang Abraham. Dalam Roma 4 dikatakan bahwa hal itu bukan berlaku bagi Abraham saja, tetapi semua iman yang muncul dalam hati kita itu diperhitungkan Tuhan bagi kita. Sehingga kita akan memperoleh satu kasih karunia berdasarkan adanya iman dalam hati kita. Kita teguh memegang apa yang Tuhan janjikan. Harapanku
kuasa dan otoritas dari Engkau ya Tuhan. Kau yang berjanji Tuhan, maka kami percayakan janji-janji-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami mendengarkan firman pada hari ini, Engkau yang